Dingin sekali. Situ Jin meneguk minumannya, dan langsung menggunakan jurus uniknya. Udara dingin yang tak berujung mengalir keluar dari tubuhnya dan langsung menyegel ruang di sekitarnya. Gelombang dingin itu melonjak dan berubah menjadi es dingin yang tak berujung dan menyerbu ke segala arah. Pergi. Kong Xiang dan Nangong Yu sama-sama pergi dan tidak ikut serta dalam pertempuran, karena mereka tahu bahwa Wu Chen dan Situ Jin sama-sama orang yang sombong, dan pertempuran mereka harus diselesaikan sendiri. Namun, mereka tidak berani pergi jauh. Sebaliknya, mereka berdiri diam di tempat yang menurut mereka tepat untuk menyaksikan pertempuran itu. Apakah dingin sekali? Wu Chen tersenyum tipis. Jurus pembekuan ribuan mil adalah jurus yang sering digunakan oleh para biksu atribut es. Dia juga melihat banyak hal. Kekuatan jurus ini bagus, tetapi tidak berguna baginya. 9 hari di kota Xianwang. Tanpa ragu-ragu, Wu Chen langsung menggunakan 9 hari di kota Xianwang. Sekarang, kekuatannya hampir pulih. Tentu saja, dia berani menggunakan jurus ini. Selain itu, metode kultivasi yang dia gunakan benar, duduk di ujung dan tidak takut dengan apa yang dikatakan orang lain. Ini adalah hari ke-9 dari kota Xianwang. Kamu telah mempelajari jurus tubuh emas abadi. Melihat Wu Chen menggunakan Raja Abadi, Situ Jin terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Wu Chen juga mempelajari keterampilan ini. Seketika, dia hanya tertawa dan berkata, kamu sangat bodoh sehingga tidak dapat mempelajari jurus tubuh emas. Bahkan jika aku membunuhmu, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Sekarang, reputasi jurus tubuh emas abadi sangat memalukan, hampir sampai pada titik di mana semua orang berteriak untuk bertarung. Wu Chen berani mengolah jurus seperti itu. Apa artinya tidak mencari kematian? Wu Chen berkata, bunuh aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Cahaya keemasan yang cemerlang keluar dari tubuhnya, seperti gelombang emas, menutupi seluruh tubuhnya, membentuk Raja Peri yang sangat besar. Cahaya keemasan bersinar terus-menerus, seperti Raja Peri sungguhan yang datang ke dunia. Begitu Raja Peri muncul, es dingin di sekelilingnya terhalang di luar, tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Sistem pertahanan yang dibangun oleh Raja Peri sangat kuat, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Langit terbakar oleh api. Setelah menggunakan Immortal King untuk memblokir es dingin, Wu Chen tidak berhenti. Dia langsung menggunakan aksi yang kuat dan kekuatan yang mengerikan untuk meledak keluar darinya, berubah menjadi api yang mengamuk, menyapu, dan membentuk lautan api. Api itu menggelinding, dan api itu melonjak ke langit, yang sangat menakutkan. Ini adalah Flame Avenue. Melihat api di atas kepala Wu Chen, Situ Jin bahkan lebih terkejut. Api yang begitu ganas, bukan Flame Avenue, sama sekali tidak mungkin memiliki nyala api yang demikian dahsyat. Sebelumnya, Wu Chen menunjukkan dao luar angkasa miliknya. Ia mengira bahwa ia baru saja memahami dao luar angkasa. Tanpa diduga, ia juga memahami dao api di luar dao luar angkasa, yang terlalu tak terduga. Tubuh es. Menghadapi keterampilan unik Wu Chen, Situ Jin tidak berani bersikap ceroboh. Ia segera menggunakan keterampilan uniknya, dingin tak berujung, melesat keluar dari tubuhnya, berubah menjadi es yang ganas, tersapu, dan membuat tubuhnya mengembang dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi raksasa, yang tubuhnya sangat besar dan menakutkan. Kuburan es. Situ Jin melancarkan serangan. Es yang ganas mengalir keluar dari segala arah dan menyerbu ke arah Wu Chen. Dalam sekejap mata, Raja Abadi di luar Wu Chen membeku dan berubah menjadi patung es, yang tampak seperti manusia. Kali ini, Situ Jin tidak memiliki tangan kiri. Ketika ia muncul, ia memiliki semua kekuatannya dan kekuatan yang melonjak. Ia keluar darinya seperti gelombang yang mengamuk. Ia terus-menerus menyerbu ke Wu Chen untuk memperkuat kekuatan es. Dia ingin mengubur Wu Chen secara utuh dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Namun, saat ini, Wu Chen mampu mengerahkan seluruh kekuatannya, jauh dari apa yang bisa dia lakukan 3 hari lalu. Tidak ada rasa takut ketika dia melihat makam es Situ Jin. Langit berkobar dengan api. Wu Chen langsung mengobarkan api. Api yang mengamuk meletus darinya. Seperti api langit, api itu tak berujung dan menakutkan. Api itu membakar dengan ganas. Api itu mencairkan es satu persatu, menguapkannya secara langsung, mengubahnya menjadi uap air, dan mencairkannya ke udara.
Aku tidak akan membiarkanmu keluar dengan mudah. Melihat Wu Chen mencairkan esnya dengan api, Si Tu Jin tidak mengizinkannya. Dia berteriak keras dan menuangkan kekuatan yang melonjak ke dalam es untuk memperkuat kekuatan es dan mencegah Wu Chen keluar dari masalah. Menghadapi serangan balik Si Tu Jin, Wu Chen hanya tersenyum kecil, dan naga ki di tubuhnya pecah. Naga ki yang besar berubah menjadi sepasang sayap, yang muncul di pundak Raja Peri. Sepasang sayap ini, seperti sepasang sayap api, terbakar dengan kekuatan yang menggetarkan hati. Jurusnya, tentu saja, adalah sayap cahaya Yinglong. Namun, berdasarkan sayap cahaya Yinglong yang asli, ia menambahkan api, yang sangat meningkatkan kekuatan sayap cahaya Yinglong. Ia memiliki kedua atribut dan digunakan untuk menghadapi es Si Tu Jin. Langit berkobar dengan api. Wu Chen meneguk minuman keras dan memacu kekuatannya ke kondisi yang paling kuat. Api yang mengerikan membentuk gelombang api setinggi puluhan kaki, yang langsung melelehkan es dingin di sekitarnya. Kemudian, sayap cahaya Yinglong meledak dan mengerahkan kekuatan yang sangat besar pada Raja Abadi. Dia segera membawa Raja Abadi ke langit dan sepenuhnya menyingkirkan belenggu makam es. Sangat mudah untuk menyingkirkan kuburan esku. Si Tu Jin terkejut, dan wajahnya sangat bermartabat, karena dia telah melihat bahwa Wu Chen sekarang sangat berbeda darinya 3 hari yang lalu. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, hasil akhirnya mungkin adalah kegagalannya. Pintu keluar angkasa. Pada saat ini, Wu Chen menggunakan jalan luar angkasa, kekuatan ruang yang tak terbatas, bergegas keluar dari tubuhnya, tersapu dengan cepat, seperti ombak, bergulung dan bergelombang, mengamuk dan menakutkan. Gerbang ruang, yang merupakan salah satu trik di jalan luar angkasa, Wu Chen memahami jalan luar angkasa dan mendapatkan biografi sebenarnya dari penguasa luar angkasa, yang akan dia gunakan secara alami. Kekuatan ruang yang tak terbatas bergegas keluar dengan cepat dan bergegas menuju Si Tu Jin. Dalam sekejap mata, sebuah pintu terbentuk. Pintu ini, seperti penghalang, benar-benar memisahkan ruang antara dia dan Si Tu Jin. Namun, jelas bahwa Si Tu Jin sama sekali tidak diizinkan melakukan ini. Dia berteriak besar, mengepalkan tinjunya, menggunakan semua kekuatannya, dan kemudian meledakkannya. Bang! Bang! Tinju yang kuat itu menghantam pintu ruang angkasa dengan keras. Kekuatan yang mengerikan bekerja padanya dan ingin mengguncangnya hingga berkeping-keping. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa tinjunya, seperti penghalang ruang angkasa yang keras, tidak dapat dihancurkan. Bagaimana mungkin? Si Tu Jin tidak dapat mempercayainya. Tinjunya sangat kuat, bahkan bintang pun dapat diledakkan dengan satu pukulan, tetapi tidak dapat menghancurkan penghalang ruang angkasa yang keras seperti itu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Di sisi yang berlawanan, Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Yang disebut gerbang ruang angkasa, mengacu pada penggunaan kekuatannya sendiri untuk memandu ruang yang berbeda dan membangun ruang. Ketika kekuatan lawan menyerang, sebagian besar kekuatannya akan ditransfer ke ruang yang berbeda dan menghilang. Kekuatan yang tersisa yang bekerja pada pintu ruang angkasa akan jauh lebih kecil. Bagaimana dengan kekuatan Si Tu Jin? Dapat menghancurkan pintu ruangnya. Kandang ruang angkasa. Wu Chen meledak dan mendesak kekuatan yang kuat lagi. Kekuatan ruang teror meledak dan bergegas ke Si Tu Jin. Dia menyerangnya dari 3 sisi lainnya dan ingin menjebaknya. Tidak bagus. Menyadari usaha Wu Chen, raut wajah Si Tu Jin tiba-tiba berubah. Ia tahu kekuatan jalan luar angkasa. Begitu ia terperangkap dalam kurungan luar angkasa, mustahil baginya untuk keluar lagi. Kekuatan penuh. Ketika Si Tu Jin minum banyak, hawa dingin di tubuhnya kembali keluar. Kekuatan mengerikan dan getaran konstan membuat es di sekitarnya semakin tebal. Itu seperti gunung besar. Perasaan itu sangat mengerikan. Sambil mencengkeram tinju ganda, Si Tu Jin menjalankan kekuatannya yang paling kuat, tinju kristal es, yang tiba-tiba meledak. Kekuatan dahsyat itu meledak dengan keras dan bekerja pada pintu ruang angkasa. Ia ingin menghancurkan pintu ruang angkasa. Harus dikatakan bahwa kekuatan yang digunakan Si Tu Jin kali ini sangat mengerikan. Pukulan keras menghantam pintu ruang angkasa, membuat pintu ruang angkasa bergetar hebat, seperti dihancurkan. Wu Chen secara alami tahu tentang serangan balik Si Tu Jin. Dalam hal ini, siapapun akan bertarung dengan sekuat tenaga dan membuat dampak yang dahsyat.
Tidak peduli seberapa besar kekuatannya, itu akan meledak dan mencoba untuk menghancurkan penjara dan mendapatkan kebebasan. Namun, situasi seperti ini adalah apa yang tidak ingin dia lihat. Jika dia benar-benar membiarkan pihak lain mendobrak pintu ruang, maka langkahnya tidak ada artinya. Tidak ada kekuatan pencegah terhadap Situ Jin. Pintu menuju ruang ganda. Wu Chen mendesak jalan ruang, dan kekuatan ruang yang tak berujung mengalir keluar darinya, membentuk 4 pintu ruang. Mereka bergegas keluar menuju situ dari 4 arah masing-masing, 4 pintu ruang, satu sisi di setiap arah, bersama dengan pintu ruang di sisi sebelumnya. Jika pintu ruang di kedua sisi ditekan ke situ bersama-sama, kekuatannya yang dahsyat mampu meredam langit dan segala yang ada di bumi. Di bawah serangan Wu Chen, bahkan jika sekuat Situ Jin, ia pun ditekan. Pintu 8 dimensi, seperti tembok sungguhan, diremukkan ke arah Situ Jin hingga meremukkan seluruh tubuhnya. Situ Jin terkejut. Bagaimana mungkin ia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu dahsyat, dan pemahamannya tentang jalan luar angkasa begitu mendalam. Cara yang dahsyat itu cukup untuk menekan semua hal di dunia. Menghadapi serangan dahsyat Wu Chen, Situ Jin tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun. Ia meneriakkan kekuatan yang mengerikan, mengumpulkannya dalam tinjunya, lalu menghantamnya dengan tinju. Ia menyerang tempat yang baru saja diserangnya. Ia berencana untuk menyelesaikan pekerjaannya, menghancurkan pintu udara sepenuhnya, dan membalikkan nasib terakhir dengan paksa. Namun, kali ini kekuatan Wu Chen telah mencapai semacam yang terkuat, tidak lagi tunduk pada batasan apapun. Keterampilan unik yang ia gunakan juga sangat kuat. Selain itu, sekarang setiap wajah memiliki pintu ruang angkasa berlapis ganda, sehingga pertahanannya sangat kuat, yang bisa disebut tidak dapat dihancurkan. Meskipun pemboman Situ Jin membuat pintu ruang angkasa bergetar tanpa henti, pintu itu tidak dapat ditembus sama sekali. Itu adalah kekecewaan besar baginya, dan kepercayaan dirinya akan sangat berkurang. Bagaimana mungkin Situ Jin melihat semua hal ini? Ada sesuatu di matanya, sungguh luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen bisa begitu mengerikan. Bahkan serangan balik penuhnya pun sulit untuk dihadapi. Situ Jin, aku akan membantumu. Melihat Situ Jin terjebak, Nangong Yu tidak tahan lagi. Dia segera bergegas keluar untuk menyelamatkannya. Dermawan, mengapa repot-repot dengan mereka? Pada saat ini, fase kosong terbang keluar untuk menghentikannya dari bergegas dan menyelamatkan Situ Jin. Setelah waktu yang lama, Situ Jin terjebak. Bagaimana dia bisa menyerah di tengah jalan? Keledai mati, jangan hentikan aku. Nangong Yu sangat marah. Situasinya sangat berbahaya sekarang. Jika dia tidak melakukannya lagi, konsekuensinya akan sangat serius. Itu tidak terbayangkan. Namun, Kong Xiang tidak akan membiarkannya. Dia melafalkan nama Buddha, dan cahaya keemasannya bersinar. Segel Buddha 10.000 karakter yang besar perlahan terbentuk, seperti gunung besar, bergegas menuju Nangong Yu. Itu sekuat pelangi, membuat dunia berguncang. Keledai mati, kamu mencari kematian. Nangong Yu sangat marah ketika dia melihat fase kosong menghentikannya. Tanpa diduga, seseorang di dunia berani tidak mematuhi keinginannya dan menghentikannya. Jika dia benar-benar dihentikan, bahaya Situ Jin akan sangat mengerikan. Angin datang. Nangong Yu mengerti bahwa jalan itu adalah jalan angin. Ia membawa angin ke dalam jiwa dan berubah menjadi kekuatan yang menggelinding. Jalan angin memiliki potensi teror yang absolut dan daya ledaknya sangatlah kuat. Kekuatan dahsyat, mengalir ke dalam darah yang mengalir deras, langsung keluar, teror yang tak tertandingi, kengerian yang tak tertandingi. Bang! Ketika kolom angin bertabrakan dengan segel Buddha 10.000 karakter, itu menghasilkan kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang mengerikan, dan menyerbu ke semua sisi, membuat orang-orang di sekitar mereka semua terkejut. Wu Chen dan Situ Jin bertarung dengan sangat keras. Mereka berdua, yang satu adalah penerus tanah suci. Mereka memahami jalan es. Mereka memiliki kekuatan super di usia muda. Mereka mengerikan. Pria lain, Wu Chen, masuk dan berkata bahwa kekuatannya tidak diragukan lagi lebih dan lebih kuat daripada Situ. Dia telah memahami jalan luar angkasa dan memahami kekuatan ruang. Kekuatan ruang tidak dapat dijelaskan. Belum lagi jalan luar angkasa, dia juga memahami jalan api. Dengan gerakannya yang kuat, dia membekukan semua hal yang mereka batasi,
yang sangat menakutkan. Mereka lagi. Kenapa mereka bertarung lagi? Pertarungan ini menarik banyak orang. Mereka datang ke sini secara berurutan dan terkejut melihat pertarungan di sini. Dapat dimengerti bahwa Kong Xiang dan Nangong Yu bertarung. Kebencian yang mereka kumpulkan sangat dalam dan tak berujung. Tapi siapa orang yang bertarung dengan Situ Jin? Dia sangat kuat sehingga dia bisa menekannya. Aku tidak tahu siapa orang ini, dan aku tidak tahu asal-usulnya secara spesifik, tapi dia sangat kuat, dan aku mengerti Dao luar angkasa. Dao luar angkasa, apakah kamu bercanda? Dao seperti ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sangat kuat. Itu benar, tapi jangan lupa bahwa ada juga konstitusi yang mengerikan. Mereka juga bisa memahami Dao luar angkasa. Fisik, apakah kamu berbicara tentang tubuh luar angkasa? Ya, itu konstitusi seperti ini. Selain konstitusi seperti ini, tidak ada orang lain yang bisa memahami Dao luar angkasa di usia yang begitu muda. Mengerikan, itu tubuh luar angkasa. Tidak heran dia bisa menekan Situ Jin. Untuk sementara waktu, semua mata orang tertuju pada Wu Chen, dengan keterkejutan dan ruang yang tak berujung di mata mereka. Ini adalah semacam konstitusi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Begitu muncul, ia akan menjadi raja. Di masa depan, ia akan menempati posisi penting dalam pertempuran antara jenius dan kejahatan, seperti gunung, yang tidak dapat dicapai dan tidak dapat dicapai. Adapun formula tubuh emas abadi Wu Chen, di bawah lingkaran cahaya avenue ruangnya, itu akan redup. Fokus perhatian semuanya diarahkan ke avenue ruangnya. Di bawah mata semua orang, pertempuran antara Wu Chen dan Situ Jin masih berkecamuk. Tubuh es. Situ Jin meraung, matanya merah, dipenuhi dengan napas haus darah dan energi yang ganas, yang dilepaskan darinya. Ia dengan panik menggedor pintu luar ruang. Ia ingin mendobrak pintu ruang dan mengalahkan Wu Chen. Namun, belum 3 hari yang lalu Wu Chen sekarang menggunakan pintu ruang, yang juga merupakan gerakan unik di bawah evolusi avenue ruang. Dengan kekuatan ruang, ia dapat memainkan kekuatan yang mengguncang bumi. Pintu ke angkasa. Wu Chen sekali lagi mendesak kekuatan angkasa, kekuatan mengerikan itu, keluar dari tubuhnya, terus-menerus meletus, energi melonjak, mengalir ke pintu angkasa, dan menuju ke situ untuk menghancurkan. Pintu angkasa yang mengerikan itu, diresapi dengan kekuatan teroris yang menyesakkan, dapat menekan semua hal di dunia. Ah! Situ Jin menjerit, dan menderita pukulan berat. Tubuhnya yang besar tiba-tiba menyusut setengahnya. Kekuatan tubuh pertempuran kristal es itu sepenuhnya ditekan. Namun, Wu Chen tidak mengendurkan serangan, tetapi tetap melancarkan serangan teroris, dia tidak akan pernah menyerah sampai Situ Jin dikalahkan sepenuhnya. Di bawah serangan Wu Chen yang terus-menerus, Situ Jin akhirnya tidak dapat bertahan. Dia melangkah mundur dan keluar. Pintu ruang angkasa yang mengerikan menutup ruang di sekitarnya dan sepenuhnya menekannya. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dan tercengang. Situ Jin benar-benar ditekan. Mengerikan. Apakah ini kekuatan tubuh ruang angkasa? Bahkan Situ Jin bukanlah lawan. Di masa depan, kita perlu memiliki musuh yang lebih kuat. Itu bukan musuh, itu gunung. Itu gunung yang mengerikan yang tidak dapat didaki atau didaki sama sekali. Saya benar-benar minta maaf untuk orang-orang itu. Saya hidup di era yang sama dengan tubuh ruang angkasa. Itu ditakdirkan untuk tenggelam. Ya, tubuh ruang angkasa, ini adalah raja yang terkutuk, yang menekan semua hal. Tidak ada yang bisa mencapainya. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa Wu Chen adalah fokus mutlak. Semua orang mengawasinya dan memperhatikannya dengan saksama. Situ Jin. Melihat Situ Jin kalah, Nangong Yu langsung berlari ke masa lalu, dan fase kosong itu tidak menghentikannya, karena sekarang pertempuran sudah berakhir, dia tidak perlu menghentikannya. Apa kabar, Situ Jin? Nangong Yu menopang Situ Jin dari tanah. Saat ini, Situ Jin compang camping, napasnya lemah, terluka parah, dan hampir kehilangan semua efektivitas tempur. Dia bisa dikalahkan jika dia datang sendiri. Setelah lama melihat Wu Chen, Nangong Yu membantu Situ Jin dan menghilang dari sini. Meskipun dia tidak mau, dia tidak berdaya. Kekuatan Wu Chen memang di atas mereka. Pertempuran tadi sudah cukup untuk menggambarkan masalah ini. Saat ini, Wu Chen mendarat. Dia tidak membunuh Situ.
Karena Situ Jin memiliki latar belakang yang dalam, tetapi dia sekarang sendirian. Dia harus mengkhawatirkan hal ini. Selain itu, dia tidak perlu membunuh, karena dia tidak pernah menganggap Situ Jin sebagai lawannya. Lawan sejatinya adalah ras alien di zamannya, dan ras alien adalah objek yang benar-benar ingin dia kalahkan dan hancurkan. Namun, dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk menyingkirkan ras alien. Kekuatan ras alien jelas bukan sesuatu yang bisa ditutupi. Bahkan ketika dia berlatih di alam dewa, dewa tertinggi tidak dapat menggoyahkan ras alien. Hanya ketika dia mencapai puncak dan menjadi kaisar agung, dia dapat berhasil. Karena alasan ini, dia akan berusaha keras dan berlatih keras. Tidak peduli berapa banyak dia membayar dan seberapa keras dia bekerja, dia akan mengalahkan ras alien dan memenangkan kemenangan atas ras alien. Pemberi sedekah benar-benar seorang pria dewa. Aku mengaguminya. Aku tidak tahu kapan, ketika fase kosong muncul, pembukaannya adalah semacam sanjungan. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Keledai yang mati itu begitu kurang ajar dan tidak bisa berkata-kata. Ambillah. Wu Chen menarik Raja Abadi dan sayap naga, momentum besar tiba-tiba menghilang, dikembalikan ke normal. Keledai mati, kemana kita akan pergi selanjutnya? Dibandingkan dengan hal-hal lain, Wu Chen lebih peduli tentang harta karun dan harta karun di Gunung Shenbing, tetapi itu terkait dengan peningkatan pisau pembunuh naganya. Jika pisau pembunuh naganya ingin dipromosikan, ia harus melahap banyak lingbao. Jika tidak ada lingbao, pada dasarnya tidak ada promosi. Silakan ikut denganku, dermawan. Fase kosong berbalik dan pergi. Masalah di sini telah diselesaikan, jadi wajar untuk menangani bisnis. Melihat bagian belakang fase kosong, Wu Chen tidak memikirkannya, tetapi juga menindaklanjutinya. Setelah pameran tadi, ia percaya bahwa kepala botak tidak dapat menyikat pola lagi, sehingga ia dapat pergi dengan tenang. Orang lain melihat bagian belakang kepergian kedua orang itu, dan tahu bahwa sosok mereka telah sepenuhnya menghilang, jadi mereka bereaksi. Ayo pergi. Semua orang menghela nafas, tetapi juga pergi, pertempuran telah berakhir, para protagonis telah pergi, mereka tinggal di sini, tidak ada gunanya. Wu Chen mengikuti Kong Xiang sampai ke lembah yang dalam. Hati-hati, ada mulut iblis. Mengerikan. Sekali kau terlibat di dalamnya, sulit untuk bertahan hidup. Wu Chen mengingatkannya akan kekosongan. Mulut iblis. Wu Chen melihat sekeliling, tetapi dia bingung, karena dia tidak melihat apapun dan tidak tahu apa yang dibicarakan keledai mati itu. Namun, segera, dia mengerti, karena dia tiba-tiba merasakan bahwa suatu kekuatan yang mengerikan dengan cepat berkumpul di satu tempat, kekuatan itu, sangat mengerikan, seperti lubang hitam yang mengerikan, untuk menelan seluruh dirinya. Ini mulut iblis. Wu Chen melihat sekeliling lagi, tetapi anehnya dia masih tidak melihat mulut iblis. Benarkah? Wu Chen tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Segera, dia mengubah cara berpikirnya. Alih-alih menggunakan penglihatannya, dia menggunakan kekuatan jiwanya. Segera, hasil deteksi kekuatan jiwa keluar. Ada mulut gelap sekitar 10 kaki darinya. Di mulut ini, ada kekuatan misterius. Kekuatan ini sangat kuat dan jahat, membuat orang merasa seperti iblis. Gua-gua itu seperti itu, sangat menakutkan. Baiklah, lihat mulut iblis. Melihat Wu Chen seperti ini, fase kosong juga bisa menebak. Dengan kekuatan Wu Chen, tidak sulit untuk merasakan mulut iblis. Wu Chen mengangguk dan berkata, apa mulut iblis itu dan bagaimana terbentuknya? Aku tidak tahu tentang masalah ini, kata fase kosong. Wu Chen menatapnya dan tidak bertanya lagi. Jika fase kosong tidak mengatakan apa-apa, bahkan jika dia bertanya lagi, dia tidak dapat meminta hasil apapun. Ayo pergi, ayo lanjutkan. Kekosongan tidak peduli lagi dengan mulut iblis. Terus maju dan bergerak lebih dalam. Wu Chen tidak lagi terlibat, mengikuti fase kosong, terus memperdalam. Semakin dalam mereka pergi, semakin rendah medan di sekitar mereka, memberikan perasaan bahwa mereka akan pergi ke ruang bawah tanah. Toet, aku tidak tahu berapa lama aku pergi. Tiba-tiba, suara aneh datang dari ruang di sekitarnya. Seperti ada makhluk aneh yang memanggil. Suaranya tajam dan kasar, membuat orang merasa mati rasa dan muram. Awas, ini kelelawar malam. Suara hampa itu baru saja jatuh,
makhluk yang tak terhitung jumlahnya, entah dari mana, bergegas keluar. Kiki bergegas ke arah mereka. Wu Chen melihat makhluk-makhluk ini. Mereka semua memiliki cakar tajam, mulut tajam, sayap lebar, dan tampak seperti kelelawar biasa, tetapi mereka jauh lebih besar dari kelelawar biasa. Mereka penuh dengan kekuatan yang berdenyut-denyut, yang membuat orang takut dan takut. Buddhisme tidak terbatas. Fase kosong melantunkan nama Buddha, cahaya keemasan melonjak di tubuhnya. Fase berharga itu benar, segel Buddha 10.000 karakter besar muncul. Cahaya keemasan itu cemerlang, seluruh ruang gelap telah diterangi, kekuatan teror, membuat orang-orang hidup dalam kekaguman. Melihat segel Buddha 10.000 karakter besar ini, kelelawar malam gelap di sekitar juga menjauh satu demi satu, takut untuk mendekat. Tempat yang ditutupi oleh cahaya Buddha adalah neraka mereka. Wu Chen tidak bergerak. Ada fase kosong ini, segel Buddha 10.000 karakter dan cahaya Buddha menutupi ruang di sekitarnya. Dia juga ada di sini. Oleh karena itu, kelelawar ini tidak dapat mendekatinya tanpa gerakannya sama sekali. Pergi. Dengan perlindungan cahaya Buddha, Wu Chen dan Kong Xiang berjalan melalui area kelelawar, yang tidak terhalang, tanpa halangan dan langsung masuk. Ketika dia sampai di ruang angkasa yang dalam, dunia di sekitarnya gelap. Dalam hal ini, Wu Chen juga menahan lapisan kilatan, dikelilingi oleh cahaya yang cemerlang. Di satu sisi, ia menerangi ruang di sekitarnya, di sisi lain, ia mengusir makhluk-makhluk misterius di sekitarnya, karena ia merasa ada beberapa makhluk misterius dan kuat di ruang sekitarnya. Mereka tidur dengan tenang menunggu kesempatan. Ia melepaskan kekuatannya untuk memperingatkan makhluk-makhluk ini. Jika Anda ingin menarik perhatian mereka, Anda harus menimbang kekuatan Anda. Di bawah tindakan bersama kedua orang itu, tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Akhirnya, kedua orang itu mencapai bagian terdalam dari ruang tersebut. Di sini, fase kekosongan berhenti. Itu saja, fase kekosongan berhenti. Ia mengambil segel Buddha 10.000 karakter. Ia hanya menyimpan cahaya Buddha untuk menakut-nakuti makhluk misterius di sekitarnya. Jika ia tidak melakukan ini, mereka akan menghadapi lebih banyak masalah dan masalah. Wu Chen juga berhenti dan melihat sekeliling. Ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia tidak mengerti mengapa orang ini membawanya ke sini. Pemberi sedekah sedang mencari harta karun. Itu ada di suatu tempat di sini. Fase kekosongan menatap Wu Chen, suara berat berkata, "Bayi ada di sini, apakah Anda yakin?" Wu Chen sama sekali tidak melihat bayi. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Di mana aku bisa yakin, biksu? Kata fase kosong. Aku tidak yakin. Kau bilang ada di tempat ini. Wu Chen terdiam memikirkan orang ini. Aku tidak yakin bayi itu ada di sini. Mungkin tidak ada yang bisa bersikap semena-mena kecuali orang ini. Fase kosong berkata, biksu kecil, jika bisa memastikan di mana harta karun itu, maka tidak perlu mencarinya, langsung ambil harta karun itu, jauh lebih mudah. Wu Chen terdiam. Lagi pula, apa yang dikatakan fase kosong itu masuk akal. Jika kau bisa memastikan di mana bayi itu berada, maka keledai yang mati itu pasti telah membawa pergi bayi itu. Bagaimana dia bisa masuk untuk mencarinya lagi? Dia tidak kenyang. Ada apa? Bukan hanya biksu kecil yang mengetahuinya di sini, tetapi banyak orang lain yang mengetahuinya. Mereka datang untuk mendeteksinya. Mereka belum menemukan apapun. Mereka hanya menemukan beberapa harta karun yang tersebar. Jadi sejumlah besar harta karun masih tersembunyi di suatu tempat di sini. Jika kita dapat menemukannya, kita akan berkembang. Ketika membicarakan hal ini, mata fase kosong itu semuanya bersinar terang. Tampaknya kita telah melihat sejumlah besar harta karun. Mereka diletakkan di depannya dan membiarkannya memilih. Perasaan seperti itu tidak terlalu indah. Namun, Wu Chen tidak memiliki pandangan seperti itu. Begitu banyak orang datang dan tidak menemukannya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan lebih pintar daripada yang lain dan menemukan harta karun itu. Faktanya, setelah begitu banyak kegagalan, orang-orang juga mempertanyakan tempat persembunyian harta karun itu, dan mulai menjelajahi tempat lain, tidak hanya berfokus pada tempat ini. Namun, karena kita telah datang ke sini, kita tentu ingin mendeteksinya. Tidak ada keraguan tentang itu. Mengenai apakah bayi itu ada di sini atau tidak akan terlambat sampai hasilnya terdeteksi. Pemberi sedekah,
Pergilah ke sana, biksu. Mari kita berpisah dan mencari tahu apakah kita bisa menemukan petunjuk. Kata fase kosong. Bagus. Selanjutnya, Wu Chen dan Kong Xiang berpisah, masing-masing mencari sisi, mencari harta karun yang mungkin ada di sini. Sambil berjalan, Wu Chen melepaskan kekuatan jiwanya dan menjelajahi ruang di sekitarnya. Kekuatan jiwanya sekarang sangat dekat dengan tingkat ke-9, yang jauh lebih kuat daripada biksu biasa. Oleh karena itu, kekuatan deteksinya relatif kuat. Namun, meskipun begitu, dia tetap tidak menemukan apapun. Ruang di sekitarnya sama seperti tempat lain. Dia merasa tidak ada apapun kecuali tanah atau tanah. Ngomong-ngomong, jalan luar angkasa. Wu Chen tiba-tiba teringat pada jalan luar angkasa, yang merupakan kekuatan khusus untuk menangani ruang. Dibandingkan dengan kekuatan umum, deteksi berbagai ruang jauh lebih kuat. Dalam beberapa kondisi khusus, bahkan lebih baik daripada efek deteksi kekuatan jiwa. Dahulu kala, Wu Chen menemukan jembatan Naihe berdasarkan jalan luar angkasa, dan dengan demikian memperoleh keajaiban seperti itu. Wu Chen memilih posisi yang relatif baik, duduk, menarik napas dalam-dalam, menahan napas, dan menggunakan jalan luar angkasa untuk mendeteksi, yang membutuhkan kondisi yang baik, jika tidak, efek deteksi sulit untuk dimainkan dengan baik. Setelah beberapa saat, dia merasa kondisinya hampir membaik. Wu Chen perlahan melepaskan kekuatan ruang dan mulai menjelajahi ruang di sekitarnya lagi. Tak lama kemudian, ruang di sekitarnya terdistorsi. Wu Chen bekerja pada ruang di sekitarnya dengan kekuatan ruang, menganalisis dan menguraikannya secara bertahap, mengeluarkan faktor-faktor yang mengganggu, lalu menjelajahinya untuk menemukan petunjuk. Namun, seperti pada situasi sebelumnya, ruang di sekitarnya belum menghasilkan banyak respons. Semuanya sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang tersembunyi di sini. Namun, Wu Chen tidak berkecil hati. Karena dia sudah datang, dia tentu perlu melakukan penjelajahan yang baik. Jika dia benar-benar memastikan bahwa tidak ada apa-apa di sini, mari kita bicarakan saat itu. Setelah bertukar napas, Wu Chen menyesuaikan kekuatannya untuk mendeteksi setiap inci ruang satu per satu. Kekuatan ruang melonjak terus-menerus, mendistorsi setiap inci ruang, dan menilai satu per satu untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa. Proses ini sangat lambat. Untungnya, dia sabar, dan tidak ada yang mengganggunya. Oleh karena itu, pendeteksiannya relatif lancar. Namun, masalah lain adalah apakah kita benar-benar dapat mendeteksi sesuatu setelah pengembalian yang lancar. Ada apa? Bukankah ini benar-benar tempat untuk harta karun? Wu Chen sangat kecewa dengan hasil deteksi, karena tidak ada yang berharga yang terdeteksi. Semuanya sama seperti sebelumnya. Tampaknya tidak ada yang istimewa di sini. Tunggu, di mana ini? Tiba-tiba, Wu Chen mendeteksi sebuah tempat misterius. Ruang di sini sangat berbeda dengan ruang lainnya. Ruang di tempat lain pada dasarnya datar dan menghadirkan keadaan yang sangat teratur. Namun, ruang di sini sangat kacau, seperti ada energi besar yang mengganggu ruang di sini, memberi orang semacam perasaan teror yang suram. Mengambil kembali kekuatan ruang di tempat lain. Wu Chen memusatkan upayanya untuk mendeteksi di sini. Di ruang di dekatnya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak normal di area ini. Tentu saja, dia ingin memiliki indera yang baik untuk melihat apakah ada masalah di area ini. Ini bukan mulut iblis. Setelah berkonsentrasi pada induksi, Wu Chen menemukan hal yang menakjubkan, yaitu, ruang di sini mungkin adalah ruang di dalam mulut iblis. Mengenai mulut iblis, fase kosong menyebutkan kepadanya sebelumnya bahwa itu adalah tempat yang sangat mengerikan, di mana ada semacam teror yang tidak diketahuinya. Namun, ia telah mendeteksinya sebelumnya, dan menemukan bahwa ia sama sekali tidak dapat mendeteksinya, karena energi misterius di sana begitu mengerikan sehingga bahkan kekuatan jiwanya tidak dapat memainkan peran banyak. Tanpa ragu-ragu, Wu Chen terus menjelajahi dan meningkatkan kekuatannya. Kekuatan ruang terus digunakan. Ia langsung memasuki tempat itu melalui lompatan ruang dan melakukan eksplorasi mendalam. Ia menemukan bahwa ketika menjelajahi ruang di mulut iblis, efek kekuatan ruang tampaknya lebih baik daripada kekuatan jiwa, dan hasil deteksinya juga lebih jelas. Menyadari hal ini, Wu Chen sangat gembira. Selama ada kekuatan yang memengaruhi tempat ini, semua masalah akan terpecahkan.
Wu Chen terus menjelajahi dan terus menggunakan kekuatan ruang. Ia ingin mendeteksi beberapa hal berharga dari ruang di mulut iblis, yang merupakan tujuannya. Namun, ruang di sini sangat kacau, dengan kekuatan sihir, terus-menerus mendistorsi ruang di sekitarnya, bahkan jika Wu Chen menggunakan jalan ruang untuk mendeteksi, itu juga sangat melelahkan. Namun, Wu Chen tidak menyerah dan terus menjelajah. Semakin misterius ruang di sini, semakin mampu membuktikan bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Mungkin, ini adalah rahasia Gunung Senbing yang mereka cari. Gunakan jalan ruang untuk terus-menerus mendistorsi, memperbaiki ruang di sana, dan secara bertahap mengembalikannya ke normal. Jalan ruang dapat memperbaiki, memulihkan, dan bahkan menghancurkan ruang. Apa yang dilakukan Wu Chen sekarang adalah mengembalikan ruang yang terdistorsi ke bentuk aslinya dan mengubahnya menjadi normal. Ini juga merupakan kemampuan khusus dari jalan ruang, jika tidak pada dasarnya tidak mungkin untuk menunjukkan kemampuan ajaib seperti itu untuk mewujudkan jalan ruang. Banyak bayi, melalui koreksi dan penyesuaian ruang, Wu Chen menemukan hal yang menarik. Di sini, ada banyak harta karun tersembunyi. Di antara harta karun ini, ada beberapa ramuan dan hal-hal lain, yang membuat orang merasa sangat terkejut. Melihat ini, Wu Chen tidak mengerti. Apa yang disebut harta karun Gunung Senbing sebenarnya tersembunyi di mulut iblis. Namun, mulut iblis terlalu mengerikan dan terlalu jahat untuk tidak ada seorang pun yang berani masuk atau mendeteksinya. Oleh karena itu, harta karun di sini belum ditemukan dan telah dilestarikan secara keseluruhan. Adalah saat Wu Chen memanjakan diri. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat dan dahsyat keluar dari ruang secara tiba-tiba, seperti iblis yang menafsirkan secara bersamaan dari tidur nyenyak. Seketika, kekuatan ruang Wu Chen mundur. Tampaknya dia diserang oleh kekuatan yang kuat. Energi besar, yang bekerja pada kekuatannya, segera memblokir kekuatannya kembali dan tidak dapat dieksplorasi lebih lanjut.